Baik, eh, dari sudut pandang laser ya ada ini ya, sales type ya. Sales type ini berarti laser itu mengakui COGS ya. Jadi ada COGS, inventory gitu ya. Selain uh, list receivable dan sales ya. Nah, seperti itu. Di pelakuannya seperti menjual asetnya. Bagaimana menghitung nilai list receivable-nya adalah present value dari pembayaran ditambah present value baik guaranteed maupun unguaranteed residual value. Ya. Oh ini contohnya ya. List term-nya 5 tahun, non-cancelable, equal rental payment at the beginning each year ya, annuity due ya. Fair value-nya 100.000, economic life-nya 5 tahun, guaranteed residual value 5.000, cost-nya 85.000 ya, no renewal option, asetnya diserahkan kembali kepada lessor ya, pembayarannya probable. Oke, kalau dari sini jenisnya apa? Operating atau financing? Financing. Mana yang mengindikasikan dia financing? Paling kelihatan dari jangka waktu sewa. Ya, jangka waktunya 5 tahun, masa manfaatnya 5 tahun. Sekarang kalau present value dari pembayarannya berapa? 85.000. 85.000 itu cost-nya, Oh, COGS-nya. Berapa? Ada yang bisa memperkirakan berapa ini? Kalau dari data ini? Sama 100.000 ya. Ya, jadi di sini present value itu sama dengan fair value dari asetnya ya. Gitu. Jadi ada dua indikatornya. Pertama 5 tahun, masa lease sama dengan masa kemudian 100.000 ini pembayaran, present value pembayaran sama dengan fair value ya. Syaratnya kan untuk masa manfaat 75%, present value 90% ya. Oke, ini penghitungannya ya. Seperti ini kita dapat ini. Dan ini pembayarannya. Kalian perlu perhatikan juga ini bagaimana si laser ini menghitungnya. Kenapa di sini dikurangi ini ya? Karena kan si lesi hanya dia kan unguaranteed ya. Maka si lesi hanya membayar sebesar ini present value-nya 95.890. Tidak termasuk residual ya, tidak, karena unguaranteed. Ini tadi ya pembahasan kita, masa manfaat 5 tahun dan present value-nya juga 100.000 ya. Jadi 100% present value-nya. Artinya kan Pak, berarti tambahan pembayaran itu nggak usah diperhitungkan kan Pak di ini? Apanya? Tidak perlu diperhitungkan? Yang tambahan pembayaran itu Pak, apabila ternyata estimasinya itu lebih rendah dari garansinya gitu. Ya, kalau ini unguaranteed pasti nggak ada pembayaran. Maksudnya kan Pak, misalnya garantit deh Pak. Kalau guaranteed, dia tetap untuk laser dia tetap mencatat ini. Cuma kalau guaranteed
Iya ya, kalau guaranteed ada pengaruhnya nggak? Nggak ada ya guaranteed. Sama aja hitungannya kayak gini. Oke, Pak. Jadi list receivable-nya baik guaranteed maupun unguaranteed sama ya 100.000 gitu. Bagi laser ya ini dari sudut pandang laser. Oke, ini jadi catat list receivable dan sales revenue. Kenapa? Karena dia sales type ya, jual barang ya. Kemudian ini, karena dia perusahaan, dia ini mungkin vendor ya atau pabrik ya, produsen gitu. Jadi dia ada persediaan barang. Ini tabelnya ya. Jadi di akhir ini ada ini ya, baik guaranteed maupun unguaranteed, dia selalu begini si lasernya mencatatnya ya, membuat tabelnya seperti ini. Ini tentu saja serupa dengan lesi ya. Angka-angkanya bagaimana ya, sama dengan lesi. Ini pembayaran di 1 Januari 2019 ya, pada saat awal kontrak ya. Sama, bukan sama. Simetris ya, kalau di sini nerima, kalau di lesi membayar. Tentu saja di akhir periode ya, tanggal 31 Desember, diakui interest revenue. Seperti dengan di lesi ya, di sudut lesi ya, lawannya adalah bukan interest receivable ya, tapi list receivable. Kenapa? Sama, untuk memudahkan pencatatan ya, supaya nanti kalau dibayar ya kita terima cash sebesar 20.711 ya. Kemudian dengan hanya mengkredit list receivable saja. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Ya. Jadi yang dipakai untuk mencatat interest revenue, lawannya adalah list receivable, bukan interest receivable. Demikian penyajiannya ya, penyajiannya itu receivable ada yang current, ada yang non current. Yang current adalah yang dibayar atau diterima tahun depan, yang non current diterima lebih dari tahun depan. Kemudian ada sales revenue, ada COGS-nya juga karena sales type, dan ada interest revenue. Ya, ini di tahun kedua ya. Tahun kedua cash-nya tadinya sama ya, dari sales receivable 20.711 ya. Tapi ingat, ini komponennya sebenarnya ada dua. Apa komponennya? Interest receivable ya, dan pokok ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya 20.711 ini komponennya, interest receivable dengan yang ini. Kemudian ini di akhir Desember kembali lagi ke list receivable ya. Sama nanti di Januari tahun berikutnya yang 2.469 ini masuk ke komponen ini list receivable pada saat diterima pembayaran. Ini di akhir ya 2023 ini ya. Nah, kemudian kalau tidak kalau ini unguaranteed ya, berarti gimana di akhir ya? Berarti ini ya, equipment gitu ya. Kemudian list receivable sebesar 5.000 gitu ya. Nah, gini. Ini gampang dipahami ya, karena saldo list receivable-nya sebesar 5.000 di akhir periode, sementara kita akan mendapatkan equipment. Jadi equipment-nya nilainya sebesar 5.000 gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
saya masih agak bingung gitu, Pak. Yang bagian present value test tadi. Itu kenapa residualnya harus diperhitungkan untuk yang hitung 90%, Pak ya? Kita lihat dulu konsepnya ya. Konsepnya, aduh, saya mengerti dulu ya. Present value meliputi 90% dari fair value. Gini kan? Gini. Mungkin yang jadi masalah gini, gimana kalau seandainya unguaranteed, gitu bukan? Kalau misalnya itu kayak sewanya cuma 1 tahun kan pasti residualnya juga besar gitu, Pak. Itu bukannya kayak jadi membiaskan keputusannya itu operating atau financing. Enggak lah, kalau cuma 1 tahun kan present value-nya nggak akan sebesar ini itu. Teorinya kalau kita pakai secara teori ya, kalau seandainya dia 100.000 ya, kemudian masa manfaatnya adalah 5 tahun, ya, maka kita akan minta pembayaran paling tidak 20.000 kan per tahun. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau 1 tahun kemudian akan mencapai 90% dari fair value. Itu rasanya tidak mungkin. Gitu. Ya, yang mungkin jadi masalah adalah tadi, kalau seandainya unguaranteed. Kalau unguaranteed ini apakah perlu dimasukkan atau tidak residualnya itu. Kalau guaranteed kan jelas bahwa di dalam pembayarannya itu akan nggak ada masalah dimasukkan residual karena pasti dibayar, apapun yang terjadi residualnya itu pasti dibayar sama lessee gitu ya. Yang jadi masalah kalau unguaranteed gitu. Unguaranteed kan berarti nggak ada pembayaran ke lessee. Ya lessee mungkin nggak membayar yang 5.000 gitu. Karena unguaranteed. Jadi kalau unguaranteed mungkin ya kita bisa berpikir kalau unguaranteed mungkin residual ya present value residual itu nggak dimasukkan ke dalam present value dari sini yang 90% ya. Jadi tidak termasuk residual yang unguaranteed. Karena ini belum tentu dibayar gitu. Gitu kan sebenarnya. Tapi kalau guaranteed udah pasti dimasukkan gitu. Sebenarnya kalau cara berpikirnya seperti itu logis juga sih. Ya logis juga dalam artian harusnya kalau residualnya itu unguaranteed tidak dimasukkan dalam perhitungan present value. Tapi kan kenyataannya dari sisi dari sisi lesser ya, dari sisi lesser kan dia tetap memasukkan present value. Nah, ya. Guaranteed atau unguaranteed. Teorinya kan kalau memang unguaranteed, kenapa dia masukkan sebagai komponen dari least receivable? Kan harusnya nggak dimasukkan ke dalam komponen receivable kalau seandainya unguaranteed. Kenapa? Karena nggak pernah akan dibayar oleh si lessee kalau seandainya nilai residualnya 0. Gitu. Jadi nggak ada kepentingan sebenarnya memasukkan unguaranteed itu ke sini. Nah, atas dasar ternyata bahwa guaranteed maupun unguaranteed itu diperhitungkan untuk menghitung least receivable, maka present value untuk menentukan 90% itu juga di dalamnya dimasukkan residual, baik guaranteed maupun unguaranteed, begitu cara berpikirnya. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa kok residual itu tidak dimasukkan? Alasannya apa? Saya tuh mikirnya gini, Pak. Misalnya kan dia tadi setahun kan. Itu harga fair value-nya 100 terus disewa 20. Anggap aja residualnya 80. Nah, present value dari PMT ditambah residual itu kan kayak bakal narik ke 100 lagi gitu, Pak. Itu ya, saya nggak kebayang ya bahwa 80% itu adalah residual gitu. Ya. Itu, Pak.
dalam pikiran saya yang namanya residual itu adalah masa manfaat setelah dia nggak dipakai lagi gitu. Ya, jadi saya tidak terpikir bahwa misalnya masa manfaatnya 5 tahun, kemudian disewa 1 tahun, kemudian 80%-nya itu residual. Saya nggak berpikir bahwa itu residual gitu. Kenapa? Karena dalam kenyataannya itu dia masih dipergunakan gitu ya. Jadi residual itu setelah akhir masa manfaat gitu Pak, bukan Ya, akhir masa sewa ya. ya, jadi gini, maksud saya penggunaan istilah residual itu adalah ketika dia itu dihentikan, artinya secara ekonomis dihentikan gitu, dihentikan penggunaannya, bukan ekonomis, secara teknis mungkin ya. Dia tuh kayak tadi manfaatnya 5 tahun. Nah, setelah useful life-nya 5 tahun. Berarti setelah 5 tahun itu baru namanya residual gitu. Oke Pak. Jadi maksud saya Tadi soalnya ngiranya habis tahun tuh langsung residual. Enggak. Jadi istilah residual kan istilah teknis ya. Istilah teknis itu spesifik kondisi apa? Kondisi di mana dia telah berakhir useful life-nya gitu. Jadi maksud saya jangan dianggap dia itu sebagai ini. Nah, kalau di sini residual apa ya kalau di ini ya? Bisa sama nggak ya residualnya dengan residual yang biasa dipakai? Saya belum membayangkan bahwa residual setelah 1 tahun itu namanya residual juga ya. Kalau seperti itu emang benar ya, kalau itu dianggap residual jadi dia melebihi, iya betul ya. Dan kayaknya pasti melebihi 90% kalau seperti itu, bukan? Iya. Jadi nggak ada yang ini. Tapi nanti saya pikirkan lagi ya, mungkin nggak itu dianggap sebagai residual, tapi residual pengertian saya adalah, maksudnya adalah residual adalah masa manfaat setelah useful life. Nilai setelah useful life gitu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ini waktunya sudah selesai ya. Saya akhiri, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya mungkin ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.